Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang susunan pegas dan energi potensial pegas. Oke, pada susunan pegas ini kita akan membahas tentang ada namanya nanti susunan seri dan ada nanti namanya susunan paralel. Oke, kalau dia susunan seri, dia nanti berurutan seperti ini, ya. Jadi pegasnya dipasang berurutan, ya. Jadi itu dia seri. Jadi jika pegas disusun seri, gaya yang dialami setiap pegas akan sama, ya. Jadi gaya yang dialami di sini akan sama nanti, ya, kalau di seri. Jadi berdasarkan hukum Hooke, gaya yang dialami pegas adalah apa kemarin? F sama dengan K kali delta X. Oke. Maka dari persamaan ini kan delta X bisa kita buat jadi delta X sama dengan apa? F per K. Jadi gitu ya. Jadi delta X bisa dibuat jadi F per K. Oke. Nanti pada pegas secara rangkaian seri, pertambahan panjang total pegas atau delta X total disusun secara seri merupakan jumlah pertambahan panjang setiap pegasnya. Jadi nanti delta X1 sama dengan delta X2. Maksudnya seperti ini. Pertambahan panjang di sini beda dengan di sini. Ya. Jadi nanti pertambahan panjang totalnya campurkan aja. Delta X1 tambah delta X2. Jadi contoh kalau ini pertambahan panjang 2, ini 4, berarti jadi 2 tambah 4, kira-kira seperti itu. Ya, jadi delta X total sama dengan delta X1 tambah delta X2. Delta X kan tadi rumusnya apa? F per K. Ya, tinggal masukkan, maka F per K1 tambah F per K2. Oke, kita keluarkan F-nya, jadi delta X total sama F per K1 per K1 tambah 1 per K2. Itu delta X total sama F1 per K seri. Ya, jadi kan berurutan, jadi K seri. Jadi berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa tetapan gaya pegas yang disusun seri dapat dirumusnya sebagai berikut: 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Jadi seandainya diganti pegas ini dengan satu pegas, K serinya berapa? Nanti jadi gini, 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 dan seterusnya kalau banyak dia nanti. Itu dia untuk rangkaian seri. Berikutnya kalau dia susunan paralel. Kalau paralel ya seperti ini. Ya, dia seperti ini. Ya. Ada dia dibuat bercabang 2 ya, 1 2 gitu. Jadi ada nanti delta X1 di sini, ada delta X2 di sini, ada K1 di sini, ada K2. Oke. Jika pegas disusun secara paralel, pertambahan panjang dengan dalam pegas akan sama. Jadi yang di sini delta X yang sama. Tadi kalau di seri apa yang sama? F-nya ya. Nah, di sini delta X yang sama. Ya. Berdasarkan hukum Hooke, gaya yang dialami oleh pegas sebagai berikut: F sama dengan K kali delta X. Maka gaya total pegas yang disusun paralel merupakan jumlah dari setiap gaya pegasnya. Jadi di sini beda F di sini dengan F di sini karena berbeda apa ya tadi K-nya ya. Jadi delta X-nya yang sama di sini. Maka nanti kalau kita buat F total sama dengan F1 tambah F2. F itu kan kalau kita buat di sini jadi K kali delta X, ya kan? K delta X tambah K1 kali delta X tambah K2 kali delta X, berarti K paralel kali delta X sama dengan K1 tambah K2 kali delta X, ya kan? Karena delta X bernilai sama, maka K paralel sama dengan K1 tambah K2. Jadi secara matematis rumus paralelnya apa? K paralel sama dengan K1 tambah K2 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ini kebalikan dari resistor ya. Ya, berkebalikan dengan resistor. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Oke, ini sudah gabungan ya. Gabungan. Ya, jadi perhatikan gambar, berarti ini adalah rangkaian paralel, ini paralel baru diserikan. Itu dia kata kuncinya ya. Oke, katanya sini nilai K1, K2, K3, K4 dan K5 berturut-turut adalah 1, 2, 3, 4 dan 2. Jika pertambahan panjang pegas 4 sebesar 3 cm. Gaya yang bekerja pada pegas 1 adalah tanya berapa F pada pegas pertama di sini. Oke, kita bahas ya. Oke, untuk pembahasan contoh soal pertama, kita lihat dulu ini tadi. Ya, jadi kan ini selesaikan dulu pertama. Ya, K1, K2, K3, kita misalkan K paralel pertama. K4 dengan K5 kita misalkan ini K paralel kedua. Oke, cari KP1. Tinggal jumlahkan aja tadi ya. K1-nya kan tadi 1, K2-nya 2, K3-nya tadi 3. Berarti jumlahkan jadi 6. Inilah jumlahkan ini. 1 tambah 2 tambah 3 gitu kan. Oke, K paralel kedua. K paralel kedua tadi berapa? 4 tambah 2 kali 5-nya tadi kan. Berarti jadi 6. 6 juga kan. Oke.
Oleh karena pertemuan panjang pegas pada rangkaian paralel sama, maka delta X4 sama dengan delta X paralel kedua. Ya kan, ini kan paralel nanti ya. Tadi tinggal buat delta X4 di sini, delta X4 sama dengan delta X paralel kedua di sini. Ya kan, pertemuan panjang kan pada paralel sama kan? Nah, berarti sama-sama apa tadi kan di situ kita tadi berapa? 3 cm dari sini. Kan jika pertemuan panjang pada pegas 4, ya pada pegas 4 kan 3 cm. Jadi kan syaratnya delta X4 sama delta X2 sama-sama 3 cm. Ya, berarti bisa kita buat F paralel kedua, ya gaya paralel kedua ya di sini sama dengan K paralel kedua kali delta XP2. Berarti K paralel kedua tadi berapa? 6 dikali delta XP2 berapa tadi? Di 3. Maka F paralel kedua sama dengan berapa? 18 Newton. Ya, jadi kan ya, jadi F paralel kedua ini 18 Newton, F paralel kedua. Oke, kita lanjut. Oke, oleh karena besar gaya tarik yang dalam pegas pada rangkaian seri adalah sama, maka F paralel kedua sama dengan F paralel 1 sama 18. Jadi kita tadi kan ada ini dengan ini kan seri, ini dengan ini kan seri. Pada seri tadi apa yang sama? F-nya. Ya. Kan pada paralel tadi delta X yang sama. Itu kata kuncinya tadi ya, pada seri sama. Berarti bisa kita buat tadi F paralel kedua sama dengan F paralel 1 sama 18. Berarti F paralel pertama sama dengan K paralel pertama kali delta X P1. Ya. Itu jadi 18 sama dengan 6 kali delta X paralel pertama. Maka delta X paralel pertama sama dengan berapa? 3 cm. Itu delta X di sini. Delta X di sini 3 cm ya. Ya, paralel pertama. Oke. Perhatikan bahwa delta X P1 sama dengan delta X. Ini berarti karena kan paralel juga tadi. Delta X paralel 1 ini sama dengan delta X keseluruhan. Udah, masukkan. Maka F1 sama dengan K1 kali delta X1. Maka tadi kan delta X paralel 1 kan 3 nih kan, sama juga itu. Berarti F1 sama dengan K1 tadi dapat berapa? 1 kali 3. Berarti 1 kali 3 Newton. Jadi gaya yang bekerja pada pegas 1 adalah 3 Newton. Oke, jadi jawabannya tadi sini adalah B ya. Paham ya? Ini adalah soal yang lebih gampang dari soal sebelum yang lebih menantang dari soal sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan agak gampang dia kan. Oke, itu contoh soal pertama. Oke, contoh soal yang kedua. Ya, yang masih tepat topik susunan pegas. Oke, kalau saya di sini ada K1, ada K2, ada K3. Ya, ketiga pegas tersebut identik dengan konstanta besar 3000 Newton per meter. Pegas tersebut diberi beban sehingga panjangnya bertambah 18 cm. Pertambahan panjang pegas 2 adalah delta X2 yang tanya. Di sini. Oke, kita masukkan. Cari dulu rangkaian seri. Ini kan rangkaian seri. Berarti K serinya berapa? Oke, 1 K seri sama 1 K1 tambah 1 K2 tambah 1 K3. Masukkan 3000 ya. Maka 1 K kan 3 per 3000. Ini balikkan ya, atau kali silang. K seri 3000 per 3 jadi 1000 Newton per meter. Ya, kalau ini sudah gampang ya, matematika yang gampang ini. Itu dia. Baru berikutnya nanti gaya total pada rangkaian tersebut adalah sebagai berikut, ya kan? F totalnya sama dengan K kali delta X, kan F sama dengan K kali delta X. K-nya tadi jadi tadi berapa? 1000. Delta X totalnya berapa tadi? Delta X-nya tadi ini 18 cm. Berarti kalau kita ubah jadi 0,18. Ubah dari cm ke meter. Udah, jadi 0,18 kali 1000 180 Newton. Oleh karena rangkaiannya seri, maka gaya totalnya sama. Kan rangkaian seri tadi, maka gaya totalnya sama dengan gaya yang dialami setiap pegas. Dengan demikian diperoleh F sama dengan K kali delta X2. F2 sama dengan K2 kali delta X2. F2 kan sama dengan F ini tadi. Berapa? 180. K2 berapa? 3000 kali delta X2. Maka delta X2 sama dengan 0,06 meter. Ya, atau kalau kita buat jadi 6 cm. Itu dia. Oke, itu dia untuk ini, untuk mencari delta X nya. Oke, atau bisa juga cara kedua ya. Oleh karena pegas identik, maka pertemuan panjang untuk setiap pegas adalah sama. Nah, ini kan tadi kan ini sama. Karena kebetulan ini K-nya sama, ya tentunya nanti delta X nya sama ini. Kebetulan ya. Karena K-nya sama, kecuali K-nya berbeda-beda, baru delta X beda. Ya udah tinggal bagikan aja nanti. Maka delta X sama dengan delta X total
dibagi N. Tadi kan delta X totalnya berapa tadi? Dapat di soal 0,18 kan, 18 cm. Tinggal bagi 3, berarti apa? 0,06 meter atau 6 meter. Ya, jadi pertambahan panjang pegas 2 adalah 6 cm. Ya, itu cara paling cepatnya ya. Oke, saya harap mengerti di sini. Nanti sebagai bahan latihan, ya bisa kalian lihat soal latihan pertama ini dengan topik hukum Hooke dan susunan pegas. Ini ada soal pertama, nanti coba dikerjakan ini biar lebih paham ya. Jadi nanti kalau kamu bisa kerja ini jawabannya 180. Dan untuk soal nomor 2 ya, ini ada juga soal nomor 2. Nanti kalau kamu kerja jawabannya 4. Jadi nanti coba buat penyelesaiannya, bagaimana kamu mengerjakannya. Ini sebagai pendalaman dari contoh soal tadi ya. Oke, dan berikutnya nanti ada soal yang ketiga ini ya, rakan gabungan juga. Nanti kalau kamu kerjai nanti akan dapat jawabannya 20 Newton per meter ya. Coba dikerjakan juga ini nanti sama dengan yang tadi ya. Ini nanti sebagai soal latihan. Oke ya. Baik, sekarang kita masuk ke energi potensial pegas ya, energi potensial pegas. Untuk energi potensial pegas ini ya, ini kita bisa rumuskan dengan apa ya? EP sama dengan setengah F kali delta X ya. Apa itu? Energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki pegas saat teregang atau tertekan. Jadi ketika kita menekan atau meregang ada juga energinya ya. Energi ini diperlukan untuk apa? Agar pegas dapat kembali ke posisi semula. Jika gaya luarnya dihilangkan ketika kita tarik misalnya, ketika kita hilangkan gaya pegasnya, butuh energi lagi untuk mengembalikannya ke semula. Berapa energinya? Ya ini, EP sama dengan setengah F kali delta X. Oke, kita ketahui kan F itu kan K kali delta X. Gantikan F K kali delta X, berarti setengah kali K kali delta X kali delta X. Jadi K kali delta X kuadrat. Jadi ini persamaannya. Oke, saya rasa ini jelas ya. EP energi potensial, K tetepan pegas, delta X pertemuan panjang. Oke, untuk lebih jelas kita masuk ke soal. Ini sangat gampang. Sebuah pegas memiliki panjang awal 1 meter, berarti dengan konstanta pegas 200 Newton per meter, K-nya 200, ini panjang awalnya X0-nya 1 meter, ada yang buat L0 sama aja. Pada pegas tersebut digantung sebesar F. Jika energi potensial pegas adalah 0,04 Joule, berarti EP-nya. Maka pertemuan panjang delta X yang tanya ya. Oke, ini sangat gampang. Tinggal masukkan aja. Tadi pembahasannya apa? EP sama dengan setengah K kali delta X. EP-nya tadi berapa? 0,04 kan, 0,04 tadi nih. 0,04 sama dengan setengah kali delta X-nya tadi. Yang ditanya, K-nya tadi berapa? Dari sini. K-nya 200. Oke, masukkan. K-nya 200 kali delta X kuadrat. Oke, pindahkan ke sana. Ini bukan kalau kita buat jadi 200 bagi 2 100 kan, pindah sana jadi bagi, jadi 0,04 bagi 100 sama dengan delta X kuadrat. Maka kalau kita buat delta X kuadrat sama dengan, ini kan 0,04 kali 100 itu kan 0,0004 atau jadi 4 kali 10 minus 4. Maka delta X sama dengan 4 akar dari 4 kali 10 minus 4, kan kuadrat tadi kan. Akar 4 berapa? 2. 10 minus 4 akarnya 10 minus 2. Kan 10 minus ini bisa kita ubah sama aja dengan cm kan. Jadi 2 cm. Jadi pertambahan panjang pegas tersebut adalah 2 cm. Ya, jadi jawabannya tadi adalah cantik ya. Oke. Ya, itu tentang energi potensial pegas. Gampang bukan? Oke, nanti kalau dia bentuk grafik ya, sering juga nanti soal energi potensial dia dalam bentuk grafik ya. Perhatikan gambar berikut. Untuk contoh soal kedua ya. Grafik tersebut menunjukkan hubungan antara gaya tarik dan pertambahan panjang pegas dalam sebuah percobaan. Energi potensial di titik B adalah di titik B. Berarti kata kuncinya di B. Ketika di B pertambahan panjangnya berapa? 6. F-nya berapa? 30. Oke, untuk menyelesaikan ini kita harus cari dulu K-nya nanti. Ya, atau langsung aja kita masukkan. Ya, jadi ya mulai tentukan dulu K-nya. Ya. Rumus ingat hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X. M-nya tadi lihat dari gambar. Ya boleh kau pakai ini, boleh ini juga. Ya, tapi kalau kau pakai 20, gunakan yang 4. Kalau pakai 30, gunakan yang 6. Oke, kali ini kita pakai yang 20 dulu. Jadi
20 sama dengan K kali delta X. Delta X tadi berapa? Nih, 4 cm. Berarti 4 cm jadi 0,04. Berarti K-nya jadi bagikan 20 bagi 0,004 atau soalnya 2000 bagi 4 di 500. Dapatlah K-nya 500. Udah gampang aja kan? Maka kemudian gunakan rumus diferensial EPB sama dengan apa? Setengah K kali delta X kuadrat. Setengah kali K-nya tadi dapat 500 kan? Delta X-nya tadi berapa? Nah, 0,06. Karena kan tadi di sini. Di sini 6 cm. K-nya kan sama itu untuk semua. Nah, berarti kan jadi 0,06 berarti ini jadi 250 kali 0,6 kuadrat dikuadratkan nanti jadi hasilnya 0,9 joule. Oke, selain cara ini bisa juga nanti energi komputasi B ditentukan dengan rumus berikut. Jadi kan tinggal aja EP sama setengah F kali delta XB. Nah, FB tadi berapa tadi? Lebih gampang ya kan, FB nya berapa? 30, delta X nya 6, tinggal masukkan aja. EPB sama setengah F nya 30, delta X nya tadi 0,06. Hasilnya sama juga, ini 230 jadi 15 kali 0, berarti 0,9 joule. Sama aja ya ini dengan ini, jadi energi potensial B adalah 0,09 joule. Jawabannya E ya ini. Oke, gampang ya. Oke, untuk menguji pemahaman tentang energi potensial pegas, kamu bisa nanti mencoba latih mengerjakan ini. Ya, yang pertama nanti ini nanti akan dapat jawabannya 0,04 joule. Sedangkan yang kedua nanti kalau kamu kerjakan ini akan dapat jawabannya 4 cm. Ya. Jadi coba nanti dilatih ya buat penyelesaiannya. Ya. Oke. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan.